ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu jadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Sungguh besar kasih setia-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Ajaib Engkau ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, sebelum kami berlatih Tuhan, sebelum kami kursus, yang akan diajarkan oleh hamba-Mu Tuhan, dosen kami Pak Chandra. Tuhan, mohon kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, memberikan Tuhan kepintaran bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pak dosen kami Pak Chandra, Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang luar biasa Tuhan, yang sudah meluangkan waktunya buat kami, buat mengajari kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, memberkati dalam kehidupannya, rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, memberkati dalam setiap pekerjaan Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada, dan juga dia yang mengembalakan Tuhan, memberkati Tuhan sebagai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, semua kami yang ikut latihan pada saat siang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Roh Kudus mengurapi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami persembahkan segala pujian, hormat, syukurannya bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk latihan pada siang hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Luar biasa memang lain ya kalau sudah Ibu Gembala yang pimpin doa ya. Langsung KKR. Luar biasa. Terima kasih Ibu Agustina Situmorang. Ya. Itu anak-anak ya. Yang paling kecil itu yang baju kuning tadi. Iya, Pak. Wah, mantap. Ya. Baik, sekali lagi saya sapa shalom semuanya. Ada DBI Tanjung Balai ini Pak Sucipto, nomor 1 itu Ibu Silviana, Dorus Katio, woi, semua co-host ini hebat kali ya. Silahkanlah kalian semua jadi co-host, kalau mau rekam sendiri. Nah, Pardison tunggu dulu, tahan dulu senyum kayak gitu, tunggu dulu, senyum lagi, lihat giginya.
Kan nampak gitu kayak ompong gitu. Hitam dia. Ini Amang Robert ini senyum-senyum ini tapi nggak ada mukanya ini. Macam mana ini? Kan kayak gitu kan sedap. Kayaknya diam-diaman, nggak ada wajahnya nampak. Ya, ini nggak kuliah loh, ini ada nilainya ini. Tawa kali aku lihat Pardison giginya tadi. Amang Gultum ini macam mana ini? Ya, kita mulai dari awal ya. Saya mau ini menjadi suatu terobosan. Jadi teman-teman sebetulnya saya dari semenjak belajar tentang bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu dalam hati saya itu ada beban begini. Kenapa kok orang Islam itu punya TPA, TPQ, taman belajar, taman pembelajaran Al-Quran gitu ya, atau TPQ, taman pembelajaran Quran. Nah, kenapa mereka juga punya punya kecintaan gitu dengan bahasa Arab. Nah, kenapa orang Indonesia juga kita tidak mulai aja mengajar anak-anak kita dari kecil ada namanya pembelajaran bahasa Yunani, pembelajaran bahasa Ibrani, gitu ya. Jadi dimulailah dari orang-orang yang sudah dewasa ini. Ya, nanti juga kita punya ketika saya punya kerinduan begini, saya punya beban, saya share ke orang-orang yang juga ya mungkin nanti akan dapat beban tersendiri juga untuk disampaikan juga kepada anak-anak, ya, disampaikan mulai dari anak-anak mereka bisa ngerti, ya. Kalau dari mulai kecil ya, bahkan di sudut-sudut rumah kita juga kita sudah sering mendengarkan Bismillahirrohmanirrohim, demi nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ketika kita baru kalau kenapa nggak dari sekarang juga kita boleh belajar juga. Memang bahasa Indonesia juga perlu gitu ya, tapi bahasa Yunani bisa menjadi sesuatu yang baru kita tularkan kepada anak-anak kita. Gitu ya, nanti bahasa Ibrani juga kalau memang berlanjut, saya juga punya beban untuk mengajarkan. Nah, ini saya pikir sudah kita lewat aja, karena kalau sejarah itu bisa dilihat dan bisa dibaca, ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani ini kompleks. Nah, petunjuk praktis ini perlu. Bahasa Yunani memiliki perbedaan pola tata bahasa yang lebih rumit dibandingkan dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, kesadaran ini yang membuat saya sebagai pengajar bahasa Yunani harus kreatif dalam menyusun proses pembelajaran bahasa Yunani yang dapat memungkinkan para pelajar lebih mudah memahaminya. Selama menjadi dosen, ya yang sebelumnya juga saya belajar, penulis memulainya dengan sikap belajar seorang anak kecil yang mulai belajar memperoleh bahasa. Ya, contohnya anak kecil biasa belajar apa? Mama, mama, makan, makan, mimi, minum, papa. Ya nggak banyak. Ya, jadi anak kecil paling memiliki di tahun pertama dia punya 10 kosakata. Papa, mama, mimi, ya, makan, bang, ya, artinya abang. Nah, jadi ada kosakata. Lalu nanti tahun kedua dia punya tambah lagi menjadi 20 atau 30 kosakata. Lapar, par, kan, makan. Nah, yang, sayang, ya. Jadi tambah lagi tahun ketiga dia memiliki 100 kosakata dan bahkan akhirnya semakin kaya kosakata. Nah, berangkat dari hal-hal sederhana seperti mengenal simbol dan bunyi, ya, alfa, beta, gamma, delta, kata-kata benda, lalu kata kerja yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti luo, melepaskan, didasko, mengajar, ya, atau belajar. Jadi kemudian materi-materi ajar yang lebih serius, nah baru akhiran-akhiran kita mulai pelajari, gitu ya. Selain peran dari pengajar,
peran mahasiswa atau pelajar juga perlu memiliki persiapan diri seperti rasa ingin tahu, ya. Jadi ada rasa ingin tahu yang lebih dalam. Makanya kalau mahasiswa, ya kalau pelajar itu ya bertanya, itu membuat feedback bagi saya. Oh ternyata ini ada hal yang kurang. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, jangan malu bertanya, sehingga saya lebih tahu mana yang akan dikuatkan, bagian mana yang harus lebih lambat, bagian mana yang perlu diulang-ulang. Itu ya. Nah, jadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong untuk mengakses jawaban-jawaban yang diharapkan dapat diikuti dalam kelas bahasa Yunani ini. Pertanyaan yang dimaksud seperti bagaimana sih simbol bunyi-bunyi bahasa Yunani? Apa kesamaan dan perbedaannya dengan bahasa Indonesia? Bagaimana struktur tata bahasa Yunani? Apa saja yang membuat bahasa Yunani itu berbeda dengan bahasa Indonesia? Apa struktur kata benda dan kata kerja bahasa Yunani? Lalu bagaimana kelompok-kelompok kata benda, kata sifat dalam bahasa Yunani? Apakah bahasa Yunani yang dipakai dalam Perjanjian Baru sama dengan bahasa Yunani modern yang dipakai oleh orang Yunani sekarang ini? Mungkin saja masih ada banyak pertanyaan lain. Nah, khusus untuk pertanyaan yang belakang ini, nah untuk kursus ini yang saya ajarkan adalah bahasa Yunani yang hampir mirip dengan bahasa masa kini. Jadi nanti mu kita akan baca mi, nu kita baca ni. Kenapa kursus ini beda dengan belajar di kelas? Kalau belajar di kelas itu adalah secara umum, general, sehingga saya mengajarkannya sesuai dengan apa yang umum, yang hampir sama dengan buku-buku pada umumnya. Tetapi karena ini sudah masuk ke dalam kelas kursus, maka lebih baik kita akan belajar seperti hampir mengena kepada bahasa Yunani modern masa kini. Kemarin sudah saya tampilkan ya videonya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi, omega. Ada sedikit yang berbeda. Yang berbeda itu eta, eta menjadi ita, ya kan? Theta menjadi cita, ya. Lalu mu menjadi mi, nu menjadi ni, lalu upsilon jadi ipsilon. Nah, ada perbedaan di situ. Kalaupun nanti agak bercampur-campur tidak masalah. Namanya juga sedang proses belajar. Ya, tidak terlalu masalah. Ini proses belajar. Nah, secara umum bahasa Yunani termasuk dalam rumpun bahasa Eropa yang mengenal kasus dan kala. Ya, kasus itu ya apakah dia subjek atau objek atau kepemilikan atau keterangan tempat. Nah, kala ini adalah tensisnya. Ya. Jadi kasus adalah kelompok kata benda dalam suatu ujaran, sedangkan kala berhubungan dengan waktu dari sebuah kata kerja dalam bahasa Inggris disebut tense, ya, tensisnya. Yuk, sambil minum kopi ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman materi bahasa Yunani, para pelajar memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, kenali simbol dan bunyi bahasa Yunani. Makanya perlu sekali mengingat ya, kalau kayak Ibu Situmorang itu sudah hafal itu alfabeta dengan nyanyian itu. Ya, Amang Gultom juga sudah senyum-senyum itu pasti hafal itu. Lalu memahami istilah-istilah kebahasaan seperti kasus, kala, diatesis, modus, tema, akhiran, dan yang berhubungan dengan tata bahasa. Mengenal perbedaan-perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Yunani.
Ya, Pak, kenapa kemarin ini nggak ada Pak di kelas kita? Ya, kelas kita kan kelas cepat, ya kan, ekspres. So, kalau ini kan kursus. Jadi memang pertemuan pertama ya khusus untuk pertemuan pertama. Kalau kelas kita kan hari pertama itu untuk 3 pertemuan. Bayangkan betapa hebatnya kalian yang kuliah kelas modular itu. Ini kita santai-santai. 1 jam kita selesaikan untuk modul pertama. Ya, jadi seperti itu. Memperhatikan perubahan pada akhirat atau silabe akhir pada kata benda maupun kata kerja. Pada kata benda ada perubahan ya terjadi pada jumlah dan kasusnya. Sementara pada kata kerja perubahan terjadi pada jumlah, gender dan kalanya. Ya. Lalu coba untuk mengerjakan secara terstruktur latihan-latihan pada buku catatan khusus. Nah, jadi walaupun nggak disuruh, kerjakan latihan-latihan secara terstruktur supaya memberikan asupan-asupan kepada memori kita supaya kita banyak mengingat. Ya, saya juga senang dengan kursus begini karena akan membuat saya menjadi ingat kembali, ya. Seperti kalau Dorus Katio, sebelum pergi dia, duduk lagi dia kan, Dorus punya bahasa ibu, bahasa apakah selain bahasa Indonesia? Ada bahasa daerah kah? Buka mikrofonnya. Bapak Pendeta buka mikrofon ya. Oke Pak, bahasa daerah ada, bahasa Biak, dari Biak, Biak ya? saya. Ya. Masih bisa bahasa Biak. Cuman saya tidak lahir besar di sana. Saya merantau ke Manokwari, lahir di Manokwari, jadi tidak tahu bahasa daerah. Jadi Pak. tidak punya bahasa daerah. Betul. Di Manokwari itu bahasa daerahnya beda. Tidak belajar juga bahasa Manokwari. Di sini bahasa daerahnya itu bahasa Arfak. Ya, karena beda suku, beda bahasa itu. Jadi bahasa paling banyak di dunia itu bahasa Papua itu. Lain suku, lain bahasa. Betul, Pak. Jadi Bapak Dorus ini tidak tahu bahasa daerah lah. Kalau mengerti sedikit-sedikit ada, Pak. Cuma Biak ya, bahasa Biak itu. Kalau mau ngomong seperti inilah. Tapi kalau Bapak Dorus tinggal 3 bulan di Biak, dia akan lancar lagi bahasa Biak itu. Nah, seperti itu. Jadi kenapa saya suka juga mengajar seperti ini? Karena itu juga akan membuat saya terus mengingat bahasa Yunani. Ya, jadi saya juga bisa berakselerasi lagi dengan cara-cara yang baru dalam mengajar. Nah, jadi itulah ya, perlu latihan-latihan. Lalu mencatat pola atau aturan pembentukan kata, klausa, frase dan kalimat. Ya, memotivasi diri sendiri untuk mengakses pengetahuan bahasa baik dalam perkuliahan maupun membaca literatur bahasa Yunani yang ada di rumah, yang ada di internet, ya. Dan juga modul yang saya kirim di waktu-waktu luang, silakan dibaca. Ya, saya ini potong-potong modulnya supaya lebih fokus. Sebetulnya semua modul itu diambil dari diktat yang sudah saya bagi di kelas di Google Classroom. Tapi saya potong-potong per modul supaya lebih fokus. Ya, jadi lebih enak bacanya kan, karena hanya 5 lembar, 10 lembar dibaca 1 jam selesai. Ya, melatih diri sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan baik pada diri, dosen atau sesama mahasiswa. Memiliki sikap belajar bahasa asing sesuai sehingga tidak memaksakan pola bahasa ibu terhadap bahasa asing yang dipelajari. Nah, seperti ini ya. Jadi kenapa kita membuat ini, pelajarinya dengan yang terbaru seperti ITA ya, bukan ETA lagi tapi ITA, supaya kita nanti kalau setidaknya contohnya mau interaksi bisa sedikit nyambung dengan orang-orang itu. Ya. Contohnya pakai aplikasi apa itu yang ngomong dengan orang luar itu? Biasanya apa ya yang dipakai itu ya?
lupa saya. Tapi kita bisa berinteraksi, cari teman, pertemanan dengan orang di luar negeri, sehingga kita bisa ngobrol gitu. Kita bisa ngobrol hanya pakai apa, Robert? Tahu aplikasinya. Apa? Partison tahu aplikasinya. Kirain kamu tahu. Cek ya. Apa itu ya? Lupa saya. Udahlah, lupakan. Nanti besok saya kasih tahu lagi ya, minggu depan. Nah, lalu memiliki sikap belajar bahasa asing sesuai. Jadi contoh bilang one gitu kan? Bahasa Inggris contohnya ya, one. Kalau bahasa ibu kita kan dibaca apa? One, ya kan? One. Ya, sebetulnya dibacanya one. Nah, jadi tidak memaksakan bahasa ibu kita dengan pola bahasa asing yang ada. Nah, kebingungan bukan pertanda kebodohan, tapi sebagai indikasi awal bahwa seseorang sedang mencari kebenaran. Dalam hal ini kebenaran pengetahuan bahasa. Kebingungan hanya dapat diatasi dengan menyimak, berlatih, dan bertanya. Makanya seringkali saya bilang di kelas, sudah mulai bingung? Sudah, berarti Anda berpikir. Kalau bingung nggak? Enggak, Pak. Aku yang bingung. Ini sebetulnya mikir atau enggak ya? Ya, gitu ya. Atau memang betul-betul udah nangkep banget ya. Bisa jadi juga seperti itu. Nah, ini masuk dalam kursus kelas bahasa Yunani dengan membawa buku pegangan. Biasakan ada buku pegangan, lalu buku catatan untuk teori dan buku latihan. Mengaktifkan alat tulis, menulis setiap informasi, ya, melatih diri dengan membuat bagan, matriks, dan sejenisnya untuk mempermudah pengertian terhadap hal-hal yang sulit. Itu yang Bapak bilang, yang namanya pemetaan. Setiap rumus-rumus itu dipetakan. Setiap rumus-rumus itu dibuat tempat-tempatnya, ya. Kalau sekarang nggak usah pakai karton lagi ya. Sekarang mungkin langsung aja di capture. Kalau saya pakai sniping tool, di capture yang ada di laptop itu. Nah, lalu simpan. Jadi akhirnya nanti bisa dilihat. Contohnya kita kerja pakai 3 atau 2 screen, ya, satu pakai laptop, satu lagi pakai screen desktop yang lain, dan nanti tinggal lihat, enak banget, ya, cara kerja seperti itu. Oke, ini strateginya nanti bisa dibaca. Perhatikan, ketika membaca, perhatikan apakah ada kata-kata dalam teks juga terdapat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang sudah Anda kenal. Karena kurang lebih terdapat 70.000 sampai 80.000 kata dalam kamus bahasa Inggris itu serapan dari bahasa Yunani. Fon, ya, dari bahasa Yunani phone. Seperti itu. Ya. Jadi bahasa Yunani ini adalah rumpun Eropa. Maka dari itu, kita ini sebetulnya huruf-huruf yang kita gunakan ini adalah rumpun Eropa. Huruf apa namanya ini yang kita pakai ini sedang kita baca? Latin, betul. Latin. Ya. Jadi ini bukan huruf Indonesia nih. Indonesia belum punya huruf. Yang punya huruf itu Batak, Jawa, itu Arab. Itu punya huruf. Mungkin Sulawesi ada hurufnya. Sama Mandarin. Wah, itu hurufnya lebih keren lagi. Saya mau belajar juga Mandarin. Ya, menulis ayat-ayat yang disukai, ya, atau selembar kartu letakkan pada tempat yang mudah. Nah, ini lihat ini. Menulis ayat tersebut dalam buku catatan atau selembar kartu dan letakkan pada tempat yang mudah dilihat seperti meja belajar, cermin, atau pintu lemari, dan lain-lain. Kayak yang dibuat orang Ibrani itu, tempelkanlah di pintu rumahmu, ya, di jendela. Kalau perempuan di mana? Di cermin. Kenapa? Satu hari perempuan bisa lihat 10 kali, bisa lihat cermin sampai 10 kali lebih, ya. Nah, jadi sambil lihat cermin, sambil lihat wajah, sambil lihat, bahasa Yunani, hafal lagi. Oke, menulis ulang hal-hal yang disenangi dalam bahasa Yunani. Ini yang pemetaan, membuat flashcard. Ini namanya pemetaan. Ya.
Seperti itu. Coba saya stop share dulu. Bentar, saya munculkan yang namanya pemetaan itu seperti apa. Ya. Ini namanya, oke, saya share pemetaan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini alfabet. Ya, karena saya buatnya dari screenshot. Jadi ini alfabet. Alfabet 1, alfabet 2, alfabet 3. Bisa dibagi 3. Lalu ini artikel. Ini deklensi, ya. Ini akhiran deklensi. Ya, jadi supaya bisa dilihat ya. Jadi saya petakan seperti ini sehingga kalau mengingatnya lebih mudah, dan ketika mengerjakan tugas nggak harus naik turun, diktatnya nggak harus naik turun lagi, ya. Tapi dipetakan seperti ini. Nah, lalu mana ya? Nah, ya, begini. Ini pemetaannya. Nah, ini adalah artikel, ya, untuk maskulin, feminin, ya, dan netral. Ini pemetaan deklensi. Ini yang saya petakan dari diktat kita. Nah, ini diftong rangkap 2. Ini Amy, ya, yang kata ganti orang pertama. Ya, ini kata kerja luwo, ya, dipetakan seperti ini. Ya, jadi yang perlu dirasa perlu, langsung screenshot pakai, kalau saya pakai sniping tool ini. Bisa lihat ya sniping tool ini. Tinggal klik aja di searching ini, SNI itu pasti akan keluar. Klik sniping tool. SNI pun udah langsung keluar ya. Sniping tool. Itu mudah, itu caranya. Sudah keluar dia sniping toolnya. Ya, tinggal new. Begitu langsung di blok begini. Blok. Nah, lalu save. Nah, ini save. Apa namanya? Ingat save-nya di mana supaya gampang bukanya. Di picture, lalu kalau mau bikin folder sendiri, pemetaan bahasa Yunani. Lalu save. Kalau sudah save, nanti mau ambil lagi, klik new. Ya, kalau enggak, minimize. Begitu. Ya. Jadi, mari kita buat sesimpel mungkin, tapi semudah mungkin. Oke. Kita lanjut. Karena ini kursus, jadi kita pelan-pelan saja. Ya. Oke, pentingnya belajar bahasa Yunani. Wah, ini kenapa kita harus belajar bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani memiliki banyak istilah, baik kata kerja, kata benda, kata sifat, kata-kata yang lain. Ya, yang dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Emosinya juga tepat. Kemarin saya sudah kasih contoh, ya. Bahasa Yunani memiliki tata bahasa sangat lengkap dan teliti, sehingga setiap kali menggunakan kata dalam satu kalimat mengalami perubahan bunyi, dan itu adalah sarana yang baik menyampaikan wahyunya dengan tepat. Ya, seperti contoh Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ini. Ya. Siapa yang sudah bisa baca? Coba dulu tolong baca dulu ini yang Yunani ini. Oteun Pristesan. Ayo Pak Robert, jangan ditutup Jangan kameranya. nunjuk-nunjuk orang. Saya Pak gitu. Jangan sebutkan nama orang, sebutkan nama saya. Saya Langsung Pak. ketua, langsung ketua. Ah, coba Arianto. Malu saya Pak. Silakan. Mana Pak Arianto, bukannya saya Pak tadi ya? Bukan. Pak, saya coba Pak ya.
Oteon, epis, Pristesan. epistesan, Pristisan. epistrisan, lege, to, Simoni. simoni, peto Pak ya, Petro, o, inos, Yesus. Yesus, Ya, Yesus ini. Enon, Simon. Simon, Yoano, Agapas, Leon, Tauton, Lege, Auton, Pai, Kupie, Kurie, On, Idas, ya Pak, sorry Pak, Oidas, Oti, Filose. Pilose, Lege, Auto, Boske. Bosque, Arniamo. Ya, Bapak baca ya. Perhatikan. Oteun pristisan, legei to Simoni Petro o Yesus. Simon Ioanno, agapasme pleon tauton, legei auto, nai kurie, suodas oti filose, legei auto, boske ta arniamo. Lihat ini, ya sesudah sarapan, berkatalah Yesus kepada Simon, legei to Simoni Petro o Yesus. Berkatalah kepada Simon Petrus, ya Yesus. Jadi Yesus berbicara kepada Simon Petrus. Simon Ioanno, Simon anak Yohanes. Perhatikan yang ditebalkan ini. Agapasme pleon tauton. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ya, pleon. Ya. Tauton ini kata ganti, ya. Lege auto, lalu katanya, ia berkata kepadanya, ya kan, nanti ya lege ini kan sudah tahu ya, kata kerja orang ketiga tunggal. Naik kurie, Tuhan engkau tahu, naik itu engkau mengetahui. Suoidas oti, lihat ini, jawaban si Simon apa? Filose. Dalam bahasa Indonesia apa? Kasih, ya kan? Yesus tanyanya kasih, Simon jawabnya kasih. Apa bedanya? Dia pilih apa ya? Pilose Pak. Ada bedanya atau enggak dalam bahasa Indonesia? Ada, Bahasa Pak. Indonesia yang Enggak, Pak. katanya. Enggak Ada, ada Pak. kan? Jadi kita enggak dapat emosinya. Kita enggak dapat penekanannya. Nah, jadi Yesus nanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih tanpa syarat? Lalu si Petrus jawab, aku mengasihimu dengan kasih persaudaraan. Ya, philos ini kasih persaudaraan atau persahabatan. Ya, philo ini kasih persaudaraan atau kasih persahabat. Memang kondisi di sini adalah Simon sudah baru beberapa hari yang lalu ya menyangkal Yesus waktu Yesus sebelum disalibkan. Beberapa hari lalu mungkin ya sudah lebih dari 3 hari karena ini Yesus sudah bangkit dari kubur. Dia baru menyangkal Yesus, juga dia baru memprovokasi kawan-kawannya untuk kembali kepada hidup lama. Kalau nanti baca di ayat sebelumnya, si Petrus ini nggak ngomong sama kawan-kawannya, aku mau cari ikan lagi lah. Nah, Yohanes, Yakobus bilang, aku ikutlah. Ya, aku ikutlah gitu. Jadi kawan-kawan yang lain ikut. Ya. Jadi ini seperti Petrus mau kembali kepada hidup lama. Dia mau memancing ikan lagi, padahal dulu Tuhan panggil, kau penjala ikan, aku jadikan penjala manusia. Padahal dia sudah berjumpa dengan Yesus di pertemuan pertama setelah Yesus bangkit. Tapi Petrus pun masih memprovokasi kawan-kawannya untuk kembali menjala ikan. Makanya Petrus ini nggak berani untuk jawab agapas atau agapo gitu ya. Dia menjawabnya dengan kata filu. Lalu ini kata kerja perintah
Boskenya ini adalah merawat. Boske ta'arniamo, rawatlah domba-domba yang lahir di kandang. Ini berbicara tentang domba yang lahir di kandang. Rawat. Nah, yang kedua, ya, lege auto palin deuteron, ya, berbicara dia untuk yang kedua kalinya. Simon Ioanno, agapasme, titik koma ini sudah tahu ya. Kalau ini menjadi yang tadinya pernyataan menjadi pertanyaan. Kalau ada titik koma begini, maka kalimat ini menjadi pertanyaan. Dalam bahasa Yunani, titik koma itu artinya tanda tanya seperti ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi, Simon Ioanno agapasme, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih tanpa syarat? Ya, itulah lengkapnya agapas. Lege auto, lalu katanya, Naik kurie, Tuhan kau tahu, suoidas oti filose, bahwa aku mengasihimu. Tapi dengan kasih apa dijawab Simon? Kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Lege auto, oi maine ta probatamo. Nah, ini adalah rawatlah, ya. Ini gembalakanlah domba-domba yang ada padamu. Nah, ini domba ini bukan hanya domba yang lahir di kandang, tapi domba yang dari luar kandang. Jadi semua domba, ini maksud Tuhan Yesus itu, gembalakanlah semua domba-domba yang ada padamu. Baik yang lahir di kandang, maupun yang kamu beli, maupun nanti yang datang. Jadi artinya apa? Orang-orang jemaat kita, lalu orang-orang yang datang untuk berjemaat di tempat kita, lalu nanti juga orang-orang yang kita menangkan dalam penginjilan, gembalakanlah itu. Yang ketiga kita lihat. Nah, ini di sini dapat emosionalnya. Dalam bahasa Yunani kita jumpa emosionalnya itu. Lege auto to triton, lalu berkatalah dia yang ketiga kalinya. Simon Ioanno phileisme, perhatikan ini. Jadi Yesus yang ketiga kali nanyanya dengan pertanyaan kasih apa? Kasih persaudaraan. Turun standarnya. Ya, eluteto o petros oti eipen auto to triton. Ya, phileisme. Jadi di sini sedihlah hati Petrus karena yang ketiga kalinya Yesus bertanya dengan pertanyaan apa? Phileisme. Jadi yang membuat hati Petrus sedih bukan karena Yesus bertanya 3 kali. Tapi karena yang ketiga kalinya Yesus nanyanya dengan kasih phileisme, dengan kasih persaudaraan. Apakah kau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan? Sebetulnya ini Yesus sedang menatap wajahnya. Petrus mungkin tertunduk, malu-malu, dengan mengatakan, apakah kau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan? Ya, sambil mengingatkan Petrus bahwa engkau sudah 3 kali menyangkal namaku, bahkan bukan hanya menyangkal, bahkan bersumpah serapah di yang ketiga kalinya. Bahkan ini di malam tadi kamu ngajak kawan-kawanmu, ya, ngajak murid-murid yang lain untuk kembali kepada hidup lama, menjala ikan lagi. Wah, sedih sekali ya, Petrus. Emosionalnya kita jumpa, kita dapat. Ya, kai lege auto dan berbicaralah dia. Kurie panta soidas. Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. So ginos case oti, kamu tahu bahwa aku mengasihimu, filose. Lege auto, lalu berkatalah dia, boske ta probatamu. Nah, rawatlah semua domba-dombaku yang ada padamu, ya, baik yang lahir di kandang maupun yang datang kemudian maupun yang dimenangkan. Nah, jadi kenapa kita belajar bahasa Yunani? Supaya kita dapat menemukan emosionalnya, lalu karakternya, lalu kita juga dapat melihat alurnya itu dengan lebih terang. Seperti itu ya. Jadi belajarlah. Mari kita sama-sama belajar juga. Lihat di sini penjelasannya juga ya, tadi sambil saya jelaskan. Dalam bahasa Indonesia, istilah mengasihi hanya satu. Sedangkan dalam bahasa Yunani
di dalam ayat itu ada dua, yaitu agape dan filia, agapas dan philo. Pada dasarnya yang kita tahu agape dan filia, gitu ya. Lalu kata gembalakan juga ada dua, boske dan poimaine. Boske ini bicara tentang merawat supaya lebih besar, supaya juga nanti bisa menghasilkan. Poimaine ini berbicara tentang menggembalakan, ya. Ketika mereka dikasih makan, ini berbicara tentang kasih makan. Ya, dibawa ke padang untuk mereka makan rumput yang hijau. Ta'arnia ini adalah domba-domba yang memang masih harus dirawat dalam kandang. Taprobata ini adalah domba-domba yang bisa dibawa ke lapangan, ya, untuk mencari makan. Oke. Ya. Jadi dari segi sejarah pada zaman penulisan Alkitab Perjanjian Baru, seluruh wilayah jajahan Roma itu memakai bahasa Yunani, terlebih di wilayah Israel. Karena sebelum Roma berkuasa, Yunani di bawah The Great Alexander itu menguasai hampir seluruh bumi pada waktu itu yang mereka ketahui sudah ada penduduknya. Ya, maka Allah memilih bahasa Yunani untuk menyampaikan wahyunya yang tertulis karena hampir seluruh manusia pada masa itu mengerti bahasa Yunani. Ya. Mungkin sekarang ini bahasa Yunani seperti bahasa Inggris. Mungkin ya, tapi Tuhan nggak pakai bahasa Inggris menyampaikan menulis Alkitab Perjanjian Baru. Ya, Tuhan pakai bahasa Yunani. Oke. Ya. Bahasa Yunani itu ada 24 abjad, 17 konsonan dan 7 vokal. Kalau saudara akrab dengan COVID, akrab dengan COVID ya. COVID ini unik juga. Saya nggak tahu kenapa mereka pakai. Semua hampir dikenalkan COVID dengan variannya pakai bahasa Yunani. Ya, COVID-19 yaitu COVID alpha, varian alpha, beta, gamma, delta yang dari India, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa yang dari Inggris, ya, mu sekarang. Mu itu yang sudah beredar di China, sudah beredar lagi di Cina. Ya, saya harap mereka betul-betul lockdown. Jadi sebetulnya kalau sudah ada varian baru langsung lockdown lah satu negara ya. Tak usah diizinkan lagi ada yang keluar-keluar dari negara itu. Kemarin Delta mereka keluar dari India, Indonesia ada pula tampung beberapa. Akhirnya menyebar juga di negeri kita. Cobalah yang di bawah itu berkat ya, bukan virus. Nah, jadi apakah ini bukan nubuat ya, ini bukan nubuat, tapi uniknya sudah sampai 12 abjad. Apakah harus sampai omega nanti varian virus COVID ini? Ya, sudah mu, ya masih ada nu, omikron, piro, sigma, tau, upsilon, phi, psi sampai omega. Apakah sampai situ atau cukup setengah bahasa Yunani aja, gitu ya? Sampai 12 aja lah, udah cukup mu aja, jangan sampai ke nu. Ya, oke. Nah, kemarin sudah bisa membacanya ya. Mari kita sebutkan ini alfa. Buka mikrofonnya semua. Alfa. 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 Seperti kata alam. Ya. Ini sekarang kita bacanya beta. Karena nulis beta itu pakai i, pakai ita. Jadi sebut beta. 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 Nah, Beta. beta besar dan beta kecil seperti ini. Ya, transliterasinya tetap B. Kadang-kadang, nah ini saya sudah sampaikan ya. Kadang-kadang akan digunakan juga pakai V seperti ini. Ya, tergantung nanti kamu lihat dari negeri mana dia. Kalau negeri api mungkin pakai V ya. Negeri apa kayak avatar aja ya. Kayak bahasa Inggris dia menerjemahkannya menjadi V. Beta. Boleh bertanya. Beta. Beta. Biru. Kenapa? Pak, boleh bertanya. Ya. Ibu Ana. Berarti itu kalau misalnya nama saya ada V-nya itu saya pakai B ini ya?
Eh, karena kita tidak terlalu tidak terlalu kenal dengan Vita, pakai V aja dulu. Yang V kurung, lalu tegak lurus. Jangan pakai, nanti orang-orang yang V ini, pakai ini yang. Nih. Jadi Silviana pakai ini aja dulu. Ya, karena nggak semua, nanti nggak semua orang paham tentang Vita ini. Nanti tetap dibacanya Silviana jadinya, bukan Silviana. Ya. Iya, sama apa pronounnya itu Dekatkan. gitu ya. Oke Pak, baik. Thank you, Pak. Apa tadi? Ya Pak. Oh ya. Nanti pakai V ya, FI itu ya. Pakai F aja dulu. Ya, mau nulis nama Silviana pakai F aja dulu. Ya. Jadi ini biasanya kalau di yang pertama, gitu. Yang kalau dijadikan V ini ketika dia menjadi huruf pertama, seperti bulan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di tengah nanti akan ditransliterasikan menjadi B juga kalau di tengah kata. Ya. Tapi yang umum itu adalah B. Oke ya. Saya sampaikan ini supaya nanti tidak bingung. Pak, di tempat lain saya lihat ada V. Ya, di tempat lain kadang-kadang akan diterjemahkan dengan V. Karena mereka bilangnya Vita. Kan style bahasa kita seperti dengan bahasa Inggris itu beda. Kayak kita kan B lebih B. Ya. Kalau mereka A, B, C, nah kita A, B. Nah, jadi lafal kita lebih kuat. Maka kita pakai B. Oke. Gamma. Ya, gamma. Ini seperti penyebutan Gunawan, ya, penulisannya gini. Ya, selalu ada, kalau menulis gamma ini ada ruang di bulatan ini ya. Jadi bukan seperti menulis Y, tapi ada ruang dalam bulatan ini. Ini bisa nggak? Bentar ya. Bisa nulis. Nah, ada begini, ya, ada ruang begini. Oke. Nah, delta. Ya. Epsilon. Nah, ini lambang-lambangnya ya. Itu mudah dimengerti kalau itu. Lalu zeta. Zeta ini kita bacanya sekarang menjadi zeta. Dan kemarin sudah cukup bagus cara nulis zeta ya. Yang penting lihat ini ada, saya bukan di sini. Masuk sini supaya dia. Zeta itu nulisnya itu ada seperti ini. Nah. Ya, ini sudah bisa mewakili. Ininya lebih besar. Ya, perut sebelah sini lebih besar, lalu ini lebih kecil, dan ini harus ada ini ujung yang atas ini, ya, zeta, ita seperti ini ya, seperti menulis N, ya, jadi kita tarik dulu, lalu kita tarik lagi kakinya lebih panjang sedikit. Nah, agak susah nulis pakai kursor ya, tapi ya kayak ginilah modelnya. Kita. Nah, lalu kita. Theta. Ya. Iota. Kappa. Lambda. Mu. Nah, mu ini kita baca sekarang mi. Ya, jadi mi begini, bukan pakai I tapi pakai Y, karena nanti ada apa namanya, ada rumusnya bahwa kalau U berdiri sendiri itu upsilon berdiri sendiri menjadi Y, menjadi Y, epsilon, ya. Lalu Xi
itu modelnya seperti ini. Si, Omikron, P, ya, ingat lambangnya ini P, Rho, Sigma. Sigma ada dua. Ini sigma di tengah kata atau sigma akhir. Kadang-kadang juga disebut sebagai sabat atau di akhir kata. Contoh, sigma ini Mesias. Lihat, sigma yang bulat ini, yang sigma, itu di tengah kata. Tetapi yang akhir dengan sabat. Selalu kalau akhir dia menggunakan sabat seperti ini. Eklesias. Nah, sigma begini, akhirnya adalah seperti S, ya. Lalu tau, ya ini kita baca ipsilon. Sekarang kita bacanya dengan ipsilon, ya, U atau Y. Seperti ini ya. V, ini V seperti ini, ya. Jadi tadi Silviana pakai ini aja deh, karena V dalam bentuk itu kita belum familiar, ya. Di Indonesia itu belum familiar menggunakan beta menjadi V. Pak, kalau yang epsilon itu yang Y-nya itu agak tempel kan? Agak keras. Oh ya, itu yang epsilon itu ada Y-nya itu dipakai untuk apa ya? Maksudnya kita tahu Y yang mana kita pakai yang ini. Atau Nanti semuanya harus pakai yang ada ini, rumusnya. Pak? Ada rumusnya. Oke, ini. Ini. Huruf epsilon dalam bahasa Yunani ditulis dengan U dalam penggabungan yang berikut. Kalau dia menggabung dengan au, eu, ou, ui, atau iu. Ya, ini dia tetap jadi U. Tetapi kalau tidak dalam penggabungan seperti di atas, maka epsilon akan ditulis dengan Y. Jadi Y. Gitu. Ya. Oke ya. Ini ada rumusnya. Dan juga itu ada sumbernya ya. Nomor 2 dari Eugen van Nesgotchicus. Nah, itu dari tahun 1965 itu. Ada kok, saya juga ada bukunya. Ya, jadi itu ada sumbernya. Jadi dari mana kita tahu itu jadi Y atau O? Dari rumus ini. Kalau dia, makanya namanya kita sebut dia menjadi epsilon. Kenapa kita sebut epsilon? Karena dia berdiri sendiri tanpa ada penggabungan dengan huruf yang lain. Ya, gitu ya. Jadi bisa paham sekarang kenapa kita panggil epsilon. Kenapa dulu Pak nggak disebut epsilon? Kenapa dulu? Ya, itulah perkembangan bahasa. Itulah perkembangan juga ilmu. Ya, dulu mungkin belum dapat. Ini mungkin agak sedikit ya. Penjelasan tentang ini mungkin hanya sedikit paragraf. Jadi tidak terlalu konsen terhadap itu. Nah, satu waktu ada yang konsen sehingga itu menjadi lebih tenar dan jadi digunakanlah epsilon. Ya. Oke, gitu. V, Q, C, dan omega. Lambang-lambangnya ini mohon untuk diulang-ulang terus. Jadi bagaimana Pak supaya bisa baca? Harus diingat lambang-lambang ini. Sehingga bisa baca. Ya. Jadi puji Tuhan kalau sekarang kan 1 minggu berlalu sambil bisa diingat alfabeta itu. Sambil ingat-ingat, sambil nyanyi, sambil diingat-ingat, sambil bernyanyi lagi. Ya. Oke. Saya hilangkan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kita ke sini sedikit. Ada beberapa transliterasi yang berbeda dengan huruf Latin. Seperti yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama gamma. Katakan gamma. Gamma.
Dalam bahasa Yunani transliterasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi huruf N kalau gamma itu mendahului secara langsung kappa, xi, ki, atau gamma. Contoh, gamma dengan gamma itu transliterasinya menjadi ng. Jadi dalam bahasa Yunani menulis eng bukan nun dengan g, ya. Jadi eng itu bukan begini, bukan n dan g gitu ya, bukan. Tapi dalam bahasa Yunani bikin eng itu gamma dan gamma, itu eng. Jadi menulis nama Situmorang. Nah ini kan ada contoh nih, Situmorang. Ya ada nyanyinya itu. Ya kita buat dulu nama Situmorang. Situmorang. Nah, ini dia. Nah, terjemahannya jadi ini, Situmorang, lihat. Gamma ini, yang kedua ini, ya, jadi gamma yang pertama itu menjadi N, bukan menjadi nun, beda ya. Bukan menjadi nun, tapi menjadi N transliterasinya. Ya, gamma jikalau langsung beriringan. Saya turunkan dulu ini biar langsung bisa dibaca ya. Nah, jadi gamma yang langsung mendahului kappa, si, ki, atau gamma yang lain, itu maka gamma akan menjadi N. Ya. Kemarin Pak Cipto tanya, Pak, ada contoh-contoh yang lain kayak yang engkes, yang engka. Itu. Ya, nanti juga akan menemukan dalam Alkitab. Ya. Jadi yang sementara yang sudah saya temukan ini dulu. Ya, jadi seperti ini. Angelos. Ya. Dibacanya angelos, malaikat. Eisinenkes. Ya, eisinenkes. Jadi bukan eisinenkes, ya. Jangan dibaca G ini. Jangan dibaca G, tapi dibaca M. Jadi Eisinenkes. Ya. Angelos, Eisinenkes. Seperti itu. Dalam Yunani, theta, xi, ki, psi itu diterjemahkan menjadi dua huruf bahasa Indonesia. Theta menjadi TH, xi menjadi KS. Ki menjadi KH, Si menjadi PS. Ya, ini PS, KH, ya, jadi ada dua huruf di transliterasinya, lalu KS, Si, lalu Theta. Ya, ya, jadi dua huruf seperti itu. Lalu, ya ini tadi Epsilon sudah ya. Huruf Epsilon dalam bahasa Yunani ditulis dengan U, ya, transliterasi menjadi U kalau dia penggabungan dengan au, eu, o, ui, dan eu. Tapi kadang-kadang juga ini akan menjadi si. Makanya evangelion menjadi evangelion. V Silviana, ya. V seperti ini. Kadang-kadang ya, evangelion ya menjadi apa? Evangelion, jadi V. Nah, kadang-kadang juga gitu. Eucharisto, kadang-kadang disebutnya jadi Evcharisto. Nah, tapi itu nanti semakin lama akan semakin terbiasa lidahnya. Ya. Jadi penyebutannya dituliskannya tetap tahu, tapi dibacanya menjadi av. Ya, kayak evangelion, transliterasinya eu, tapi mereka menyebutnya menjadi evangelion, seperti menggunakan v, evangelion itu. Tapi tulisannya tetap eu, bisa paham ya? Jadi jangan merasa salah ketika orang mengatakannya evangelis, kayak evangelis kan, jadi e dengan v kan jadinya kan, bukan e dengan u. Harusnya kan evangelis gitu kan, tapi menjadi F, kayak gelar-gelar sebelum pendeta kan ada
evangelis ya. Nah, jadi kok jadi V gitu ya. Nah, itu penyebutan yang berkembang. Sebetulnya evangelion ya. Terus dilafalkan oleh orang Inggris dengan evangelion, evangelis. Nah, lalu diserap menjadi evangelis, evangelion. Dibacanya evangelion. Jadi diserap menjadi V. Nah, tapi tetap kita mentransliterasi ipsilon ini menjadi U dalam penggabungan dengan kata-kata yang sudah ada di depan ini. Tapi kalau dia berdiri sendiri, dia menjadi Y. Ya, makanya sekarang kita bacanya dengan ipsilon. Oke ya. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Kalau nggak bertanya, ya saya juga ikut bingung. Ya, baru-baru nggak apa-apa ya. Kak mau tanya, Ya, pokoknya bagus. pokoknya setiap ada kalimat yang ada n dan g-nya itu automatically nanti tulisannya yang y itu ya Pak ya? Gama-gama bukan yeye. Memang mainan anak-anak yeye. Ya, 2 kali. Gama-gama. Bukan ye, gama. Ya, gamma ya. Jadi jangan disebut dengan gaya Indonesia yeye, ya kan? Memangnya yeye mainan anak-anak, enggak gama-gama gitu. Nah, ini Situmorang, nama ibu kita buat contohnya. Langsung. Seperti misalnya kalau ketemu dengan kalimat yang menghafal, tetap juga ya Pak, gama-gama juga Iya. NG-nya. Bikin mengnya jadi gama dengan gama. Contoh meng. Kita buat menulis Indonesia dengan tulisan Yunani, hebat betul ya. Meng. Pal. Jadi menghafal. Nah, gitu. Hanya itu pakai aksen. Jadi nggak ada H dalam bahasa Yunani. Jadi ini menghafal. Oh, oke. Tapi kalau Yunani bacanya bukan menghafal ini. Menggapal. Menggapal. Jadi Yunani itu ininya dipotong. Ya, di pembacaannya. Jadi nggak bisa digabung dia. Menggapal jadinya dibaca gitu. Oke, Pardison? Oh, oke Pak. Berarti kalau menggapal itu, kalau di Yunani itu dipisahkan Pak ya? Seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, jadi suku katanya tidak masuk ke depan dia. Jadi ini kayak bukan ang begini, bukan jadi begini. Kalau Indonesia kan suku katanya menjadi ini. Nyatu menjadi satu kalimat Pak ya. Ini angelos. Ya kan? Angelos. Oh gitu. Bukan ke depan dia, tapi langsung masuk ke belakangnya. Angelos. Tapi dibacanya angelos. Itu pemisahan suku katanya. Oke. Masih ada? Pak, Ya. saya masih agak bingung ini Pak yang tadi. Ibu Silvi kok suaranya kecil sekali ya? Mic-nya agak dinaikkan. Kedengaran Pak? Nah, kedengaran. Ya, kedengaran. Bentar ya. Saya ambil itu juga. Udah panas nih kepala ketua nih. Iya Pak. Kalau ibu-ibu dia agak malu-malu, jadi saya harus pakai bantuan ini. Nah, coba cek. Jadi ini Pak, jelas Pak. Belum jelas sekali. Oke Pak. Yang itu yang kalau tidak ada penggabungan seperti apa nih, au, eu, ou itu Pak. Yang tadi yang nomor 3 Pak. C ini.
yang bagian C. Mm-mm. Yang bagian C itu maksudnya itu kalau dia berdiri sendiri itu seperti apa, Pak? Ini diterjemahkan jadi Y. Itu di transliterasinya ya. Berarti yang kita translate itu nanti kita pakai Y gitu, Pak ya. Y. Oke, kita cari contoh ya. Bentar. Langsung cari contoh biar bisa. Nah, ini kita sebutnya sebagai O. Ini upsilonnya menjadi I. Menjadi upsilon. Oke, saya kasih di bawah. Ya, biar langsung nangkep. Nah, kan kalau nanya gini kan, Bapak bisa langsung kasih contoh. Arial, biar lebih jelas. Oke. Ini kita terjemahkan dengan autos. Ya. Ini own. Oke. Ini ST. Nah, di sini kita jemaat ini menjadi image. Begini. Kan ini epsilon berdiri sendiri. Oke, bisa paham ya? Nah, jadi bacanya ini autos un resukeste image. Ya. Jadi mereka nggak baca u. Jadi gini, utos un. Jadi utos un prosukiste image. Nah, prosukiste image. Jadi ini siu-nya itu seperti menjadi V. O ini dibaca lebih kuat kepada U-nya. Utos un. O-nya ada tapi lebih kuat kepada U. Utos un prosukiste image. Prosukiste image. Gitu ya. Terjemahannya ini titik menjadi titik 2. Lalu ini pater. Nah, imun ya. Jadi imun ini sebetulnya kita buat E-nya itu pakai payung. Ya. Jadi saya mau ambil dulu payungnya nih. Bisa nggak kita kasih ke sini dia? Nggak masuk. Imun. Selanjutnya jadi bentar ya. Nah, begini terjemahannya. Pater imun oentois. O-nya itu sebetulnya ya memang agak ada ribet-ribet sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kita belajar kan. Entois. Ya, yang ini uranois. Ini contohnya. Pak, yang imun itu dikasih payung karena bacanya jadi I ya, bukan emon gitu ya, Pak? Ya, sebetulnya O-nya ini juga kasih payung. Ya, bentar ya. Biar makin jelas, ini payung, prosukeste, image, pater imon, O-N. O-nya juga pakai payung. Hanya ini juga untuk membedakan mana Omikron dengan Omega. Jadi Omega itu pakai payung. Kita pakai payung. Gitu. Ya. Ini O, dari mana dapat H ini nanti kita akan belajar di aksen. Ya. Jadi seperti ini omega lalu eta, nanti tolong ditransliterasinya untuk membedakan dia dengan Omikron, kasih payung begini.
Oke, ada pertanyaan lain? Yang pakai payung huruf apa aja, Pak? Oke, yuk kita naik ke atas lagi. Nah, berikut adalah vokal-vokal Yunani dan padanannya dalam bahasa Indonesia. Yuk ikuti sama-sama. Alfa, Alfa, A. Epsilon, epsilon, E pendek, E. E pendek. E pendek, Eta, Ita, E panjang. E panjang. Nah, ini yang pakai payung. Oke? Seperti double I dalam bahasa Inggris. I. Jadi dibacanya Ita. Omikron, Omikron, O pendek. O pendek, Iota, iota, I. Ipsilon, epsilon, ya. U atau Y, Y, ya. U atau Y. Dan omega, Omega. omega, O panjang. Nah, mana yang pakai payung? Eta dan omega. Nah, tandain di diktatnya. Ya, kadang-kadang sudah dibuat ini ketika di save, kadang nggak tahu nggak ikut tersave. Ya, jadi tandain di diktat, dikasih tanda aja payung seperti ini. Nah, dari vokal-vokal tersebut kita sampai 3.30 ya, paling lama ya. Jadi 1,5 jam. Supaya tidak jadi kita agak teratur untuk dari vokal-vokal tersebut. Epsilon dan omikron selalu pendek, alfa, iota dan epsilon itu bisa panjang atau pendek. Hanya dengan pengamatanlah pembaca akan dapat menentukan kualitas dari nada alfa, iota dan epsilon. Sedangkan eta dan omega selalu panjang. Nah, inilah yang dikasih payung untuk transliterasi ya. Ini E payung, ini O payung. Membedakan bahwa dia E panjang dan ini O panjang atau E besar atau O besar. Nah, ini juga dipahami supaya kita dapat membedakan antara diftong atau bukan. Ya. Jadi, ini saya turunkan dulu biar kita. Nah, vokal alfa, epsilon, omikron, eta dan omega diucapkan dengan membuka mulut dengan baik-baik, maka disebut vokal terbuka. Sedangkan iota dan epsilon diucapkan dengan mulut hampir tertutup, disebut vokal tertutup. Nah, jadi ini dihafal juga, dipetakan, karena ini nanti ada hubungannya dengan diftong, vokal rangkap 2. Di bahasa Indonesia ternyata ada juga diftong, ya. Kerbau, nah itu kan bau itu satu suku kata. Jadi kerbau adalah 2 suku kata, bukan 3 suku kata. Kerbau bukan, tapi kerbau. Nah, jadi bau itu satu suku kata. Itulah diftong dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, seringkali 2 vokal disatukan dalam satu silabel guna membentuk satu bunyi. Bangunan seperti itu disebut diftong. Ya, jadi diftong dihasilkan oleh penggabungan di antara vokal terbuka dengan vokal tertutup. Nah, jadi ingat tadi vokal tertutup itu hanya ini aja, tertutup aja, ingat. Iota dan epsilon, selainnya itu adalah vokal terbuka. Ya. Jadi ingat iota dan epsilon. Oke. Kecuali dalam kasus UI, ini juga diftong, ya. Jadi nanti yang lainnya diftong adalah vokal terbuka yang langsung diikuti oleh vokal tertutup. Contoh I, E, oi. Nah, ya. Lalu au, eu, o, ui. Ya, ini juga yang nanti menandakan epsilon ini akan menjadi u. Oke. Dengan yang vokal panjang juga ada. Tapi
iotanya menjadi subskriptum, artinya di bawah. Dengan contoh seperti ini. Ini namanya A subskriptum, ya. Lalu eta dengan ada subskriptum, iota subskriptumnya, dan omega dengan iota subskriptum. Ya, pengucapannya tetap sama seperti A, E, dan O. Ya, ini pakai payung. Jadi ingat diftong, ya, I, A, OI. Jadi, tapi kalau dia seperti ini bukan diftong, iya. Itu dua suku kata, tidak bisa disamakan. Atau iota dan epsilon. Nah, ini bukan diftong. Ya, ini bukan diftong. Tapi beginilah diftong. Oke, kita kasih ke contoh tadi. Inilah dia diftong, O. Ya kan? Ini diftong. Jadi, ini dua suku kata, otos. Ya, ini satu suku kata, oun. Ini diftong, yang langsung diikuti oleh vokal tertutup. Ini diftong, EU-nya diftong. Ini bukan diftong. Jadi ini I, me, is. Jadi ini tiga suku kata. Sorry. Image itu diftong. Saya kira I duluan tadi. Image ini diftong. Ya. Ini diftong. Image. Nah, saya cari dulu yang bukan diftong. Ini dia bukan diftong. Ya, iya. Tapi ini sudah diftong duluan ya. Oke, ini bukan diftong. Perhatikan ini. Kita turunkan dulu ke bawah ini ya, biar enak. Bio, si, on. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 suku kata. Si on. Jadi si on ini bukan diftong. Ya. O-nya diftong. IO-nya ya, jadi I dengan O bukan diftong karena ini vokal tertutup dulu baru vokal terbuka. Ya. Jadi ingat vokalnya harus vokal terbuka yang diikuti oleh vokal tertutup. Oke. Sudah semakin paham ya. Kalau dengan contoh-contoh kan bisa enak. Jadi ini I-on bukan diftong. I, O, ya kalau O-nya ini diftong. Jadi ini satu suku kata. Efusion. Ya. Yang lainnya adalah diftong semua. Oke. Ya. Ya. Berarti kalau kita tahu diftong itu kita memberi tanda di atas itu ya Pak ya. Kayak misalnya ini OU itu diftong kita kasih garis seperti di contoh itu Pak ya. Oh bukan ini, bukan aksennya yang menandai. Bahwa dia adalah vokal terbuka yang langsung diikuti vokal tertutup. Itu diftong. Bukan aksen ini ada rumus tersendiri juga nanti. Bukan aksen atau garis-garis ini yang menentukan, bukan. Tapi yang menentukannya memang dia adalah vokal terbuka yang langsung diikuti vokal tertutup. Ini kenapa kita bedakan? Karena ini di depannya vokal tertutup dulu. Lalu dia vokal terbuka, nah bukan diftong. Kecuali ini OI, seperti contoh ini OI tadi mana OI. Nah ini tois, nah ini satu suku kata ini. Karena ini diftong. OI. Iyo bukan gitu ya. Efusion, ion, ini bukan diftong. Tapi tois ini diftong. Karena vokal terbuka yang langsung diikuti vokal tertutup. Hanya ada dua vokal tertutup. Gampang mengingatnya. Gitu ya. Ya, kita sampai situ dulu. Sampai diftong ini. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit tapi bisa mengingatnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan bertanya.